Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang di channel Safri Nugroho. Oke, jadi di video kali ini kita bakalan nge-review produk. Jadi sebelumnya di video-video sebelum itu gue nggak pernah nge-review atau nggak pernah ada konten lain selain motovlog doang. Jadi untuk di kesempatan kali ini, di video kali ini kita bakalan nge-review produk, yaitu knalpot. Yang bakalan kita bahas itu produk DX Generation. Knalpot DX ini adalah knalpot lokal yang kualitasnya tidak kalah dengan knalpot yang ada yang sudah bertebaran lah di pasar motor Indonesia ini. Dan DX Generation ini asli lokal karya anak bangsa yang produsennya ada di Purbalingga. Dan DX Generation ini tidak kalah pula desain-desainnya dengan knalpot yang ada di pasaran Indonesia. Oke. Kita bakalan sedikit ngebahas tentang knalpot ini di awal. Yang pertama itu untuk desainnya ya bisa cukup dibilang keren lah untuk knalpot yang knalpot yang long maupun yang pendek, atau entahlah gue lupa istilahnya untuk yang pendek. Terus DX ini dia rilis kalau nggak salah udah 2-3 tahun yang lalu ya, kalau nggak salah. Kalau salah tolong dikoreksi di kolom komentar. Dan yang bikin DX ini keren yaitu selalu memasukkan unsur karbon, entah itu pada ujungnya maupun pada pelindungnya. Selain itu pula yang bikin keren itu ini headernya. Headernya sudah banyak yang menggunakan Blue Moon, varian Blue Moon. Dan selain Blue Moon ini pula ada pula sih yang titanium, tapi cukup keren sih menurut saya yang Blue Moon-nya dibanding yang titaniumnya. Dan selain itu pula DX ini dia rilis knalpot untuk motor matic maupun fairing mulai dari cc 150 ya kalau nggak salah, mulai dari cc yang 150 hingga cc 250 ke atas maupun moge. Contohnya yang udah ada di belakang saya ini, yang terpasang pada R25 ini pakai DX yang ya saya udah dapat istilahnya, yang long. Terus yang di matic ini yang short, yang pendek. Jadi DX Generation ini udah rilis buat matic maupun untuk motor fairing. Jadi cocok lah buat motor-motor zaman sekarang kan. Selain itu pula untuk karbonnya dia juga update, bukan cuma karbon yang biasa gini aja. Entah namanya karbon apa itu yang kayak keramik gitu, udah rilis juga, baru-baru rilis. Dan mungkin sekian dulu untuk penjelasan tentang DX ini. Selanjutnya kita bakalan cek sound DX Generation ini apabila dipasang pada motor fairing di R25 ini dan motor matic di Aerox 155cc. Penasaran dengan suaranya? Penasaran kan? Oke, check it out. Oke guys, selanjutnya kita bakalan cek sound gimana suaranya pertama di R25 dulu. Kita nyalain dulu. Oke. Oke, jadi seperti ini suaranya. Oke, untuk suaranya agak lebih adem. Walaupun ini belum make DB killer, tapi suaranya udah adem, cukup adem. Bisa kita coba. Cukup adem. Dan fakta yang unik dari knalpot ini itu tipe DX AR1R Special Edition, hasil menang lelang dari Om Boyan kemarin. Jadi ini dia hasil lelang kemarin. sangat bagus lah, dan cukup senang kemarin bisa menangin lelang dari Om Boyan. Oke, jadi tadi yang untuk di motor fairing. Selanjutnya kita ke matic. Di matic tadi ada Aerox 155 VVA. Oke, mungkin langsung saja
Kalau yang DRX ini kita pakai DX RVR yang short. Yang tadi special edition, yang ini yang short. Oke, langsung saja. Standarnya. Oke, ini untuk yang di Matic. Ini yang di Matic juga nggak pakai DB killer, tapi suaranya udah smooth. Pokoknya adem lah untuk didengar, enak didengar. Walaupun udah pakai DB killer. Soalnya kalau DX ini kalau kita pakai DB killer, dia suaranya mungkin hampir mirip standar lah. Jadi kita nggak pakai DB killer. Ini suaranya kalau digas. Mantap, mantap. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu untuk perkenalan tentang DX Generation ini. Dan ini juga dan cek soundnya. Jadi apabila kalian berminat dengan DX Generation ini, kalian bisa cek Instagramnya langsung di bawah ini. Dan di Instagramnya itu udah tertera Bukalapak, Shopee dan Tokopedia-nya. Oke, sekian dulu. See you in the next review. Bye bye.